Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Tazkiyah Salsabila dengan NIM 42620017 dari kelas 1A D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memori. Jadi, apa itu memori? Memori adalah suatu penamaan konsep yang bisa menyimpan data dan program. Jadi, biasa memori disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori, atau memori. Yang dimana memori itu merupakan media yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Yang selanjutnya ialah macam-macam sifat dari memori. Jadi, sifat-sifat ini biasanya tergantung pada jenis memorinya. Yang pertama itu adalah sifat volatil. Jadi, memori komputer yang mempunyai sifat ini akan kehilangan konten, data atau informasi ketika komputer dalam keadaan mati. Sedangkan untuk sifat non-volatil adalah ketika memori komputer yang mempunyai sifat ini tidak akan kehilangan konten, data atau informasi ketika komputer dalam keadaan mati. Jadi, tergantung jenis-jenis memorinya. Selanjutnya ialah jenis-jenis memori. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis atau macam-macam memori. Jadi yang pertama yaitu ada memori internal. Jadi memori internal ini memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan memori eksternal. Jadi memori eksternal itu ialah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Jadi selanjutnya, untuk lebih paham, saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam atau jenis-jenis memori ini. Yang pertama ialah memori internal. Jadi memori internal itu bisa dikategorikan atau dibagi menjadi 3, yaitu RAM. Yang pertama itu ada RAM, Random Access Memory. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Dan yang ketiga adalah Cache Memory. Selanjutnya mengenai memori eksternal. Jadi contoh-contoh dari memori eksternal ialah ada hard disk, flash disk, dan floppy disk, dan lain-lain. Jadi sudah terdapat contoh-contoh gambar di samping. Seperti yang di atas itu adalah gambar hard disk, gambar di tengah adalah flash disk, dan gambar terakhir adalah floppy disk. Nah, mengenai memori eksternal, pada dasarnya konsep pada dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer mati atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Jadi dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, jadi memori eksternal itu yang biasa kita lihat berupa hard disk, flash disk itu adalah jenis memori eksternal, sedangkan untuk memori internal itu yang sudah ada terdapat pada sistem komputer itu sendiri, yang dimana seperti RAM, ROM, dan cache memory. Jadi ada pun pembagian memori berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ialah memori primer, dan yang kedua adalah memori sekunder. Untuk memori primer, penyimpanan pada komputer yang tertuju pada RAM atau Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory, sebagian besar lokasinya pada RAM. Disebut memori primer karena jenis memori ini diakses secara langsung dan pertama kali oleh prosesor saat mengeksekusi sebuah perintah. Tipe memori ini kemudian disebut juga sebagai main memory. Untuk memori sekunder, penyimpanan pada komputer yang tertuju pada HDD atau hard disk, yaitu sebagai alokasi atau tempat tersimpannya data-data kita. Disebut memori sekunder karena jenis memori ini, data-data atau file yang ada di dalamnya dapat diakses dan tersimpan secara permanen selama tidak menghapusnya. Selanjutnya untuk memori primer ini terbuat dari bahan semikonduktor dan terhubung dengan prosesor lewat port pada motherboard. Sifat memori primer ialah volatil seperti sudah dijelaskan bahwa yang artinya ini dikhususkan untuk RAM, yang artinya data yang ada dalamnya akan hilang saat arus listrik padam. Memori primer dibutuhkan untuk pengalokasian memori pemrosesan data secara cepat, sehingga yang ditekankan adalah kapasitas
kapasitas proses dan kecepatannya, bukan keamanan penyimpanan datanya. Nah, untuk keamanan penyimpanan datanya, ini berlaku untuk memori sekunder. Kita lihat untuk memori sekunder. Jadi memori sekunder itu terbuat dari bahan cakram keras. Cakram keras terdiri dari sebuah poros, spindle yang menjaga putaran piringan atau platter, tempat data tersimpan. Piringan terbuat dari bahan non-magnetis, biasanya aluminium alloy, chip, etch, dan cotrolel. Sifatnya adalah non-volatil untuk jenis HDD dan PDD, yang artinya data yang ada di dalamnya akan tersimpan meskipun arus listrik padam. Contoh memori sekunder adalah hard disk, flash disk, disket, CDR, CDRW, dan DVD. Selanjutnya, jadi memori primer itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Yang pertama saya akan membahas mengenai RAM atau Random Access Memory pada memori primer. Nah, RAM ialah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara pada saat menggunakan komputer atau software tertentu, agar dapat diproses dengan cepat. Jadi, RAM itu sendiri juga bersifat volatil, yang dimana dia itu membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, DVD, atau CD yang bersifat non-volatil, yang bisa dibilang bahwa dia merupakan memori eksternal. Nah, jadi RAM ini bekerja pada komputer dalam keadaan hidup saja. Kemudian, untuk jenis-jenis RAM-nya, untuk jenis-jenis RAM, yang pertama itu ada, yang pertama DRAM atau bisa disingkat dengan DRAM, kedua VDM DRAM, 3 EDODRAM, 4 SDRAM, 5 RDRAM, 6 SDRAM, 7 DDR2 SDRAM, 8 DDR3 SDRAM, 9 DDR4 SDRAM. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana sejarah perkembangan RAM itu sendiri. Baiklah, mari kita lihat bagaimana perkembangan RAM dari tahun ke tahun. Yang pertama di situ, di paling atas itu 1970. Pertama kali yang diciptakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970 yang memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai 40 MHz. Selanjutnya, pada tahun 1987 diciptakannya FPM DRAM atau Fast Patch Mode DRAM, dikenal dengan nama FPM. FPM sendiri memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Selanjutnya pada tahun 1995 ada EDODRAM. Jadi EDODRAM ini fungsi yang menggunakan jenis memori sebelumnya yaitu FPM RAM. Selanjutnya pada tahun 1996 ada SD-RAM, yang dimana pada tahun 1996 ini sudah muncul SD-RAM PC66. PC66 berarti RAM ini, maksud saya muncul SDRAM PC66. Nah, pada PC66 berarti RAM ini memiliki kecepatan 66 MHz. Nah, selanjutnya pada tahun 1999 dibuatnya RD-RAM atau Rambus DRAM, sering juga disebut dengan DRDRAM atau juga Rambus Memory, merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu. Selanjutnya, masih pada tahun yang sama yaitu 1999 diciptakannya DDR DRAM, Double Data Rate Synchronous DRAM, yang dimana pada tahun ini dua perusahaan yang saling bersaing yaitu AMD dan Intel yang meningkatkan kecepatan clock prosesornya masing-masing.
Dan ini berimbas kepada kebutuhan RAM yang bisa mengimbangi kemampuan prosesor tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, bakal diciptakan DDR SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1. Nah, selanjutnya, yaitu pada tahun 2005, diciptakan DDR2 SDRAM. Jadi pengembangan berkelanjutan ke jenis terbaru yaitu RAM ini. Jadi RAM ini muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. Jadi RAM tipe DDR2 pun juga saat ini masih banyak beredar walaupun untuk kapasitas 2 GB. Sangat sulit untuk ditemukan di pasaran walaupun ada harga yang lumayan mahal, bahkan setara dengan 4 GB DDR3. RAM ini digunakan dari prosesor Pentium sampai dengan generasi Core Duo. Dan selanjutnya itu ada pada tahun 2007 atau DDR3 SDRAM. Jadi berbeda dengan DDR2 SDRAM, jadi di sini dia membutuhkan daya hanya 1,5 volt. Kemampuannya lebih baik, begitu juga dengan irit daya, membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Namun harganya yang cukup tinggi untuk membuat RAM ini belum dilirik orang lain. Jadi barulah pada tahun 2010 RAM ini mulai diburu pengguna komputer. Dan untuk saat ini, harga RAM DDR3 jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core 2 sampai dengan Core i7. Dan selanjutnya pada tahun 2014, yaitu diciptakannya DDR4 SDRAM. RAM yang dirilis pada tahun 2014 namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015, merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau untuk kalangan biasa, apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas milik Intel. Dan terakhir adalah tahun 2019 yang masih direncanakan, yaitu DDR5 SDRAM. Jadi DDR5 direncanakan akan mengurangi konsumsi daya, namun akan menggandakan bandwidth dan kapasitasnya dibandingkan dengan DDR4 SDRAM. Jadi itulah bagaimana perkembangan RAM, mulai dari bagaimana ciptakannya sampai sekarang dan akan mendatang. Baiklah, jadi setelah saya menjelaskan bagaimana perkembangan RAM dari tahun ke tahun, berikut saya akan menjelaskan apa itu ROM atau Read Only Memory. Jadi, ROM atau Read Only Memory adalah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM ini mempunyai sifat permanen yang artinya program atau data yang disimpan dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Menyimpan data dalam ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada diisi oleh pabrik yang membuatnya. Kemudian untuk jenis-jenis ROM itu tersendiri, jadi ROM itu ada 3 variasi. Yang pertama PROM atau Programmable ROM, yang kedua ada EPROM, Erasable Programmable ROM, dan terakhir adalah EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Dan selanjutnya mari kita lihat bagaimana sejarah atau variasi dari ROM itu sendiri. Nah, berikut adalah variasi ROM. Yang pertama itu ada PROM atau Programmable ROM. Jadi, chip PROM adalah suatu chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus. Chip PROM dapat diprogram sekali dan biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device di dalam produk-produknya. Kemudian, yang kedua ada EEPROM atau Erasable Programmable ROM. EEPROM mirip dengan PROM, tetapi program dapat dihapuskan dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM digunakan untuk controlling device seperti robot dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM, yang mana chip EEPROM ini dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulses yang khusus. Mereka tidak perlu dicabut atau diubah. Jadi itulah variasi dari ROM atau Read Only Memory. Baiklah, sampai ke tahap ini yaitu mengenai bagaimana perkembangan memori pada masa depan nantinya. Jadi,
yang sudah kita ketahui, yaitu bagaimana perkembangan memori dari tahun ke tahun, yaitu semakin canggih. Itu karena tidak lepas yang namanya perkembangan teknologi, dan itu juga semua tidak lepas dari yang namanya otak atau pemikiran manusia menciptakan ide-ide atau inovasi yang baru. Sehingga dapat dipastikan bahwa ke depannya perkembangan memori semakin canggih di masa depan nantinya. Kemudian untuk menurut saya pribadi mengenai perkembangan memori sendiri, ialah mungkin di masa depan memori bukan hanya yang biasa kita lihat dengan ukurannya sedemikian rupa, tetapi bisa dikembangkan dalam bentuk yang lebih canggih, misalnya penyimpanan yang lebih besar atau lebih kencang. Dan sedangkan untuk dari segi fisiknya itu sendiri, mungkin di masa depan sudah bisa digunakan di jam tangan atau mungkin sudah ada di barang-barang elektronik lainnya, sehingga transfer data dari satu server ke server lain itu menjadi lebih mudah. Bukan hanya di laptop atau di HP atau barang elektronik yang kita ketahui dapat diambil datanya, tapi mungkin bisa lebih di masa depan mungkin ada perkembangan dan bukan hanya elektronik yang kita ketahui itu saja. Dan mungkin dari segi fisik mungkin memori akan berbentuk lebih kecil atau mungkin sedemikian rupa yang sehingga membuat manusia lebih mudah lagi untuk membawanya kemana-mana. Jadi menurut saya untuk bagaimana perkembangan memori di masa depan seperti itu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maafkan bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.